Selamat sore untuk kita semua. Saya atas nama Jenah Linci, Markina Redolgina Banamtuan dengan NIM 170303011 dari kelas C semester 8 untuk memenuhi tugas sosiologi komunikasi dengan mereview buku, dan saya mereview buku yang ketujuh dengan judul Banyak Wajah Infrastruktur Data. Abstrak pengawasan pemerintah dan perusahaan menggunakan infrastruktur data secara ekstensif yang dikombinasikan dengan penargetan individual, eksperimen real-time, ilmu perilaku, pemodelan dan kontrol data, dan lingkungan media. Namun, badan-badan ini juga menggunakan data untuk tujuan yang tidak terlalu menyeramkan, seperti menyediakan layanan dan produk yang lebih baik, di mana idenya adalah untuk membingkai dan mengontekstualisasikan aktivitas data yang lebih proaktif. Alat analisis data besar mempromosikan rekayasa persetujuan yang lebih menguntungkan daripada yang dijelaskan oleh Edward L. Bernays. Rebecca McKinnon mengungkapkan bahwa sejarah Google dan Yahoo dalam menyensor warga atas permintaan pemerintah Cina dan penyerahan identitas penunjuk rasa oleh Facebook ke beberapa pemerintah. Perusahaan teknologi tidak hanya berpartisipasi dalam memonitor warga negara tanpa sepengetahuan mereka. Mereka juga berkontribusi pada aplikasi internet, di mana perangkat tertambat tersebut membahayakan kapasitas internet untuk menemukan jalan keluar dari kendali pemerintah. Karena akses internet pada rezim otoriter juga seringkali disalurkan melalui penyediaan layanan milik negara atau yang disetujui. Internet juga tidak secara terelakkan merusak otoritarianisme dalam ruang gerak, waktu, dan ruang telah menyusut. Pengawasan besar-besaran ditoleransi karena kita hidup dalam masyarakat yang terpapar pukulan takdir. Menurut Orlando Peterson, jurang antara langkah-langkah buram untuk melindungi warga negara dari terorisme dan persepsi positif bahwa warga negara masih memiliki kebebasan yang telah meluas. Agen kredit terbesar Jerman, Schufa, pada tahun 2012 berencana untuk menganalisis apa yang dikatakan oleh lingkaran pertemanan tentang solvabilitas individu di situs jaringan sosial untuk menilai kelayakan kredit mereka. Pada tahun 2014, Facebook melakukan eksperimen psikologis pada 689.003 pengguna dan menyesuaikan apa yang muncul pada umpan berita mereka untuk mengukur dampak pada emosi mereka. Penyedia layanan telekomunikasi, mesin pencari internet, organisasi media sosial, dan perusahaan perdagangan online menggunakan teknik ini secara ekstensif, di mana untuk menghasilkan layanan baru, mengoptimalkan manajemen, dan meningkatkan kualitasnya. Humaniora digital membuka pintu teknologi untuk jenis penelitian baru dalam sejarah, sastra, musikologi, linguistik, seni, studi budaya, filsafat, arkeologi, sosiologi, antropologi, dan studi budaya. Keduanya menggunakan alat untuk mengeksplorasi humaniora serta menundukkan teknologi untuk interogasi humanistik. Agar demokrasi berfungsi, warga negara harus tetap mendapat informasi tentang mereka yang berkuasa sehingga mereka dapat membuat keputusan. Untuk itu, orang awam sampai batas tertentu mengandalkan wartawan yang menganalisis data. Dalam serangkaian wawancara, ia menyimpulkan bahwa perantara sangat diperlukan untuk menyediakan data dan informasi. Habermas mengkritik komodifikasi urusan pribadi diperkuat oleh media massa
yang mengubah warga menjadi penonton pasif dan menciptakan ranah pseudo-publik. Bagi Noam Chomsky, media massa tertarik untuk mengalihkan perhatian orang dari isu-isu nyata. Sekian dan terima kasih.